Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 Sistem Pengendalian Manajemen kelas C akan menyampaikan hasil analisis mengenai tujuan perusahaan, strategi yang digunakan, kultur yang dibangun, proses pengendalian manajemen, struktur organisasi, pengelolaan SDM oleh pimpinan, dan keunggulan serta kelemahan dari PT Aneka Tambang Tbk. Berikut adalah hasil analisis kami. Selamat menonton. Nah, jadi PT Antam Tbk itu didirikan pada tanggal 5 Juli 1968 dengan nama Perusahaan Negara Aneka Tambang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1968. PT Antam Tbk adalah sebuah perusahaan milik negara hasil penggabungan beberapa perusahaan pertambangan dan proyek milik negara, yaitu Perusahaan Pertambangan Umum Negara, Perusahaan Pertambangan Bauksit Negara, Perusahaan Pertambangan Emas Negara Cikotok, Perusahaan Pertambangan Emas Negara, Perusahaan Logam Mulia Negara, PT Nikel Indonesia, Proyek Intan, dan juga beberapa proyek pemerintah lainnya yang di bawah Bappetam. Nah, Antam sebagai anggota dari Mine ID, yaitu Mining Industry Indonesia, sebagai holding BUMN industri pertambangan, yaitu perusahaan pertambangan dan logam yang terintegrasi secara vertikal, berorientasi secara ekspor, dan terdiversifikasi, yang memiliki wilayah operasi yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia yang kaya mineral, di mana Antam melakukan seluruh kegiatan mulai dari eksplorasi, penggalian, pengolahan, hingga pemasaran biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, dan batubara. Nah, PT Antam Tbk ini juga memiliki atau meraih beberapa penghargaan berdasarkan performa mereka yang baik, seperti misalnya Best Non-Financial Sector dan Top 50 Perusahaan Publik dan Kapitalisasi Pasar Terbesar pada IICD Governance Award ke-12. Kemudian popularitas merek atau brand terbaik kategori pertambangan pada BUMN Awards ketiga 2021, dan masih banyak penghargaan lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai visi, misi, dan tujuan dari PT Antam. Jadi yang pertama visi PT Antam adalah menjadi korporasi global terkemuka melalui diversifikasi dan integrasi usaha berbasis sumber daya alam. Di mana korporasi itu berkaitan dengan badan usaha holding yang memberi nilai tambah kepada stakeholder. Kemudian yang kedua, global terkemuka itu mencakup jangkauan operasional dan pemasaran di seluruh dunia. Dan yang kedua, operasional berstandar kelas dunia. Dan yang terakhir adalah perusahaan yang mengelola mineral terbesar di Indonesia. Dan kemudian kata diversifikasi itu memiliki arti bahwa bisnis yang prudent melalui pengembangan usaha secara horizontal atau multi komoditas. Kemudian arti kata dari integrasi adalah bisnis itu saling berkaitan dari hulu ke hilir. Kemudian yang terakhir adalah berbasis sumber daya alam, yang dimana pengelolaan sumber daya alam itu akan memberikan nilai tambah kepada komunitas inti dan bisnis pendukungnya. Kemudian yang kedua ada misi dari PT Antam. Jadi misi PT Antam adalah menghasilkan produk-produk yang berkualitas dengan memaksimalkan nilai tambah melalui praktik-praktik industri terbaik dan operasional yang unggul. Kemudian mengoptimalkan sumber daya dengan mengutamakan keberlanjutan, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan. Dan yang ketiga, memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan stakeholder. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan serta kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasi. Dan yang selanjutnya ada tujuan dari PT Antam. Jadi tujuan dari PT Antam adalah menghasilkan produk yang berkualitas dunia dengan menggunakan teknologi yang mutakhir. Selain itu, saat ini PT Antam itu lebih berfokus pada peningkatan nilai pemegang saham, di mana hal ini dilakukan melalui menurunkan biaya seiring usaha bertumbuh guna menciptakan keuntungan yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah strategi Antam. Yang pertama adalah peningkatan keunggulan operasional dan daya saing usaha. Untuk meningkatkan daya saing usaha, Antam fokus dalam memperkuat aspek fundamental bisnis inti melalui optimalisasi lini operasional nikel, emas, dan bauksit. Selain itu, untuk meningkatkan profitabilitas, Antam fokus pada upaya peningkatan pangsa pasar produk utama, diantaranya melalui optimalisasi dan inovasi bisnis model komoditas emas. Yang kedua adalah optimalisasi sumber daya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Antam memiliki kebijakan strategis
untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas SDM melalui penguatan talent organisasi dan pengembangan kompetensi berbasis penguasaan teknologi baru dan digitalisasi. Yang ketiga, ada perluasan bisnis cadangan dan sumber daya. Antam terus mengevaluasi dan mengembangkan basis cadangan dan sumber daya yang besar untuk memperkuat pangsa pasar, meningkatkan cadangan, dan memperkuat profil produksi perusahaan. Yang keempat, ada perluasan usaha melalui proyek pengelolaan mineral berbasis hilir. Antam memiliki rencana kerja untuk mengoptimalisasi potensi yang dimiliki melalui upaya pengembangan bisnis model berbasis teknologi terintegrasi, mulai dari aspek eksplorisasi, operasi produksi, pemasaran, rantai nilai pengadaan, research development atau R&D, serta Center of Excellence. Yang kelima, yang terakhir adalah optimalisasi kinerja bisnis anorganik dan kemandirian anak perusahaan. Salah satu strategi kunci pertumbuhan Antam adalah mendukung kemandirian entitas anak perusahaan serta mengoptimalisasi pengembangan bisnis anorganik, diantaranya melalui restrukturisasi anak perusahaan dengan menjalin kemitraan strategis. Jadi materi selanjutnya adalah mengenai budaya PT Antam Tbk. Jadi budaya perusahaan ini itu mengalami transformasi seiring dengan bergabungnya ke dalam holding BUMN Industri Pertambangan dan juga pengeluaran surat edaran mengenai nilai-nilai utama sumber daya manusia BUMN. Pada tanggal 1 April 2016, PT Antam Tbk melakukan revitalisasi nilai-nilai perusahaan yaitu Pionir, Sense, dan Antam Guiding Principles dalam rangka mendukung pencapaian visi Antam 2030. Dan revitalisasi ini mengacu pada surat keputusan direksi PT Antam Tbk nomor 127K/020/DAT/2016. Yang pertama ada mengenai nilai-nilai pionir, yaitu terdiri dari 6 nilai. Yang pertama ada profesionalisme dalam bekerja. Yang kedua ada integrity diutamakan dalam melaksanakan kegiatan operasi berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance, standar etika, dan kode etik bisnis. Selanjutnya ada mengenai global mentality, di mana percaya diri, cara berpikir, dan bertindak sesuai dengan prinsip manajemen kelas dunia. Lalu selanjutnya ada harmoni, yaitu mengenai bagaimana menjaga keharmonian dengan semua pemangku kepentingan, baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya ada excellence, yaitu berkaitan dengan usaha memberikan kontribusi dengan selalu melakukan perbaikan. Dan yang terakhir ada mengenai reputation, yaitu bagaimana para pemangku ini menjaga citra perusahaan pada tingkat nasional dan juga global. Nah, untuk melaksanakan nilai pionir ini, PT Antam itu fokus pada perkembangan internal baik secara individu maupun berkelompok, di mana hal ini itu juga tercantum dalam guiding principles, yaitu yang terdiri dari 2 prinsip, yaitu prinsip yang pertama secara pribadi, di mana prinsip ini itu digunakan sebagai panduan dan checklist pribadi dalam melaksanakan pekerjaan dan menghadapi tantangan di pekerjaan. Yang pertama ada berpikir positif dan bertindak selaras dengan kepentingan perusahaan. Yang kedua, penuh antusiasme untuk meningkatkan diri dan tidak cepat merasa puas. Yang ketiga, ada membawa solusi dengan pertimbangan matang. Dan yang terakhir, ada bertindak tuntas dari hulu ke hilir. Selanjutnya ada mengenai prinsip teamwork, yaitu prinsip ini digunakan sebagai panduan dan checklist pada waktu melakukan kerjasama dengan tim. Yaitu yang pertama ada mencurahkan pikiran dan tenaga dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan. Yang kedua ada meningkatkan koordinasi dan juga komunikasi secara rutin. Yang ketiga ada meningkatkan coaching dan juga pemberdayaan atau empowerment. Dan yang terakhir ada memuaskan kebutuhan pelanggan secara internal maupun eksternal. Nilai dan guiding principles yang ditetapkan oleh PT Antam mengimplementasikan perspektif utama dari 4 perspektif dalam balance scorecard, yaitu learning dan growth dalam penilaian finansial perusahaan. Tentu hal ini juga didukung oleh nilai-nilai yang dianut oleh pemimpin perusahaan sehingga kontribusi yang diberikan oleh jajaran internal dapat maksimal karena memberikan yang terbaik dalam setiap prosesnya. Dan juga bagaimana pengawalannya dan evaluasi yang dilakukan dengan menekankan pada eksplorasi, kreativitas, dan lain sebagainya. Atribut kepemimpinan untuk para pemimpin Antam ini disingkat dalam akronim SENSE, yaitu yang terdiri dari 4 nilai. Yang pertama ada speed, yang kedua ada energize, yang ketiga ada respect, dan yang keempat ada courage. Lalu transformasi nilai itu mulai dilakukan oleh PT Antam saat PT Indonesia Sahan Aluminium Persero sebagai salah satu pemegang saham terbesar dan menjadi holding BUMN Industri Pertambangan. Inalum menghadirkan identitas baru yang membedakan antara fungsi holding dan fungsi operasional yang disebut dengan Main ID.
MindID menetapkan Nobel Purpose sebagai bahasa pemersatu dan menjadi alasan keberadaan seluruh perusahaan anggota MindID dalam mewujudkan mandat dari pemerintah Republik Indonesia. Nobel Purpose ini itu berbunyi, "We explore natural resource for civilization, prosperity, dan a brighter future." Yang bermakna, pertama, memaksimalkan potensi sumber daya, baik secara alam maupun manusia, dengan eksplorasi dan pengembangan daerah yang belum terjamah untuk menciptakan peradaban yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera. Lalu yang kedua, ada pengelolaan kekayaan bumi pertiwi yang tidak hanya diperuntukkan untuk kebaikan kita dan kesejahteraan penduduk sekitar, namun juga membawa kemakmuran bagi Indonesia. Dan yang terakhir, ada proses transformasi dengan menghasilkan banyak elemen yang tak terpisahkan dari kemakmuran dan kehidupan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pada tanggal 26 April 2019, ditetapkan sebuah tata nilai yang dirumuskan dalam akronim SIPS, yaitu yang pertama ada Sustainability, yaitu komitmen untuk mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta memberikan manfaat bagi kehidupan dan masyarakat sekitar. Yang kedua ada Integrity, yaitu bertanggung jawab dan menyelaraskan antara tindakan dan perkataan baik dalam lingkungan kerja atau berinteraksi dengan rekan kerja dan pemangku kepentingan. Yang ketiga ada Professionalism, yaitu komitmen terhadap diri dan perusahaan untuk memberikan kompetensi yang terbaik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dan terakhir ada Sinergi, yaitu kemampuan untuk bekerja sama sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dengan dilandasi oleh rasa saling percaya, menghargai, dan menghormati. Nah, SIPS ini itu tercermin dalam perilaku kunci yang dibuat oleh MindID, yaitu dengan akronim AGA, terdiri dari 3 nilai. Yang pertama ada Accountable, yaitu bertindak dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua ada Going Extra Miles, yaitu bekerja cerdas dengan penuh semangat. Dan terakhir ada Agile, yaitu tanggap terhadap tantangan baru. Nah, selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2020, Kementerian BUMN mengeluarkan surat edaran tentang nilai-nilai utama atau core values sumber daya manusia BUMN. Dan dengan diterbitkannya surat tersebut, Direktur Utama MindID itu mengeluarkan surat edaran untuk menyelaraskan transformasi budaya MindID dengan core values SDM BUMN. Nah, nilai tersebut ada singkat dengan akhlak, di mana akhlak ini itu terdiri dari amanah, ada kompetisi, yaitu selanjutnya ada loyal, ada harmoni, ada kolaboratif, ada adaptif, dan loyal. Lalu nilai-nilai ini itu diselaraskan dengan nilai MindID yang ada tadi, terdiri dari integrity, professionalism, synergy, dan sustainability, dan juga dengan nilai PT Antam, yaitu ada integrity, professionalism, global mentality, baru itu ada excellence, lalu ada harmony, dan yang terakhir ada reputasi. Sekian mengenai budaya dari PT Antam. Terima kasih. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pengendalian manajemen yang dilakukan pada perusahaan Antam. Yang pertama, Antam melakukan pengendalian manajemennya dengan berbasis pada GCG atau Good Corporate Governance yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan dalam pengelolaan dan dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham maupun kepentingan stakeholders lainnya. Nah, dalam penerapannya ini, Antam tidak hanya sekedar mematuhi peraturan perundang-undangan, melainkan bersungguh-sungguh menerapkan dalam segala kegiatan operasional Antam dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG yang kita kenal dengan istilah tarif atau transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness. Nah, sebagai wujud penerapan yang komprehensif, Antam berupaya untuk dapat mengadopsi standar terbaik yang berlaku secara internasional. Beberapa di antaranya yaitu Australian Securities Exchange ASX Corporate Governance Principles and Recommendation, Asian Corporate Governance Scorecard, pedoman GCG yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance KNKG tahun 2006, Peraturan Menteri Negara BUMN nomor per 01, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 21 tentang penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 32 tentang pedoman tata kelola perusahaan. Nah, Antam berusaha untuk menerapkan GCG agar tujuan yang dibangun dapat tercapai. Nah, apa saja tujuan-tujuan tersebut? Yang pertama adalah meningkatkan kinerja Antam dengan proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan berhati-hati atau prudent dengan selalu memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengendalian risiko yang timbul serta menghindari benturan kepentingan. Yang kedua adalah meningkatkan profesionalisme dan pengembangan sumber daya manusia Antam dengan melakukan penilaian kinerja yang lebih objektif, transparan, dan wajar, serta membangun struktur organisasi yang efisien dengan fungsi, sistem, dan pertanggungjawaban yang jelas. Mengoptimalkan potensi dan nilai tambah sumber daya alam secara ekonomis dengan pengelolaan risiko yang lebih efektif, itu yang ketiga. Yang keempat, memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara prudent dan terkendali.
dan menyusun laporan keuangan Antam secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan investor, kreditur, dan pemegang saham dengan selalu melakukan pengkinian data atau informasi yang material dan relevan, selalu melakukan pengkinian kemudian memperhatikan kepentingan stakeholders Antam, dan yang terakhir melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan ikut berperan aktif melestarikan lingkungan, khususnya di sekitar kegiatan operasi Antam. Berikutnya kita akan bahas mengenai struktur tata kelola dari Antam ini. Jadi di Antam ini terkait dengan tata kelola manajemennya terdiri dari 3. Yang pertama ada RUPS, itu berada di paling atas. Lalu di bawah RUPS itu ada direksi dan juga dewan komisaris. Nah, RUPS sendiri ini adalah atau yang kita kenal dengan rapat umum pemegang saham, adalah wadah para pemegang saham yang memiliki wewenang yang tidak dilempahkan kepada dewan komisaris dan juga direksi. Nah, sementara direksi itu adalah bagian yang mengelola, yang menjalankan pengelolaan Antam sesuai amanah yang diberikan, dan dewan komisaris adalah yang memegang fungsi pengawasan terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh direksi. Jadi istilah mudahnya adalah direksi yang melakukan operasional, sementara dewan komisaris yang melakukan pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh direksi tersebut. Nah, untuk mendukung fungsi pengawasan tersebut, Dewan Komisaris telah membentuk 3 komite penunjang Dewan Komisaris, yakni Komite Audit, Komite Corporate Governance, Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Manajemen Risiko. Nah, setiap komite tersebut diketuai oleh anggota Dewan Komisaris, dan tugas serta tanggung jawab masing-masing komite tercantum dalam masing-masing piagam yang dimiliki. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui komite GCG&R dengan metode self-assessment dengan indikator sebagaimana tercantum dalam Charter Dewan Komisaris. Nah, hasil kinerja tersebut dilaporkan di dalam rapat umum pemegang saham RUPS, dan evaluasi kinerja direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Key Performance Indicators atau KPI, dan hasilnya dilaporkan juga di dalam RUPS. Nah, untuk evaluasi sendiri, yang pertama, evaluasi untuk komite penunjang Dewan Komisaris itu dilakukan dengan self-assessment dengan metode evaluasi dalam sistem yang diterapkan dalam keputusan Dewan Komisaris. Nah, kriteria dalam penilaian ini antara lain kehadiran di rapat, dan juga aspek pengetahuan dan pemahaman tugas dan tanggung jawab komite tersebut. Sementara untuk manajemen senior, kriteria evaluasinya itu evaluasinya dilakukan dengan sistem manajemen berbasis kinerja dengan faktor kunci antara lain manajemen biaya, inovasi, dan proses operasionalnya. Oke, berikutnya kita membahas mengenai kebijakan tata kelolanya. Jadi, untuk tata kelola di Antam sendiri ini dilakukan dengan memberlakukan pedoman kebijakan tata kelola perusahaan, standar etika perusahaan, pedoman kerja atau charter Dewan Komisaris, charter direksi, charter komite penunjang dewan, charter internal audit, pedoman kebijakan manajemen perusahaan, serta pedoman kebijakan manajemen risiko, serta kebijakan-kebijakan lainnya. Nah, untuk penguatan GCG di internal Antam ini, pertama, Antam melihat tingkat penerapan GCG ini dengan melakukan penilaian secara konsisten. Nah, penilaian ini dilakukan oleh pihak independen dengan parameter standar yang diadopsi Antam yang sudah dijelaskan sebelumnya di awal tadi. Selain itu, Antam juga secara aktif ikut dalam penilaian Corporate Governance Perception Index dan memperoleh predikat Most Trusted Company. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi PT Aneka Tambang. Jadi PT Aneka Tambang di sini menggunakan struktur organisasi unit bisnis karena manajemen di tingkat atasnya ini membawahi berbagai macam divisi, yaitu ada kantor pusat, unit bisnis, kepala proyek, dan juga anak perusahaan. Nah, untuk unit bisnisnya sendiri di sini ada 4 cabang dan juga 1 divisi. Cabangnya itu adalah tambang emas, bauksit, batu bara, dan juga logam mulia. Kemudian divisinya yaitu divisi penelitian dan juga pengembangan. Oke, selanjutnya mengenai strategi dan pengelolaan human capital PT Antam. Jadi pada tahun 2020, strategi dan pengembangan human capital Antam diselaraskan dengan kebutuhan bisnis. PT Antam menerapkan pengembangan sumber daya dari 2 sisi, yaitu meningkatkan kepercayaan antara perusahaan dan karyawan, dan peningkatan kapabilitas serta kapilitas sumber daya untuk mencapai visi dan misi Antam 2030. Yang pertama itu untuk strateginya ada kesetaraan gender. Jadi perusahaan menerapkan prinsip non-diskriminasi yang tetap dan konsisten dalam pengelolaan sumber daya manusianya.
Lalu yang kedua ada kesempatan kerja, di mana sebagai industri yang berbasiskan sumber daya alam, Antam memerlukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sangat spesifik. Lalu untuk keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan serta layanan medis di PT Antam ini meluncurkan aplikasi mobile bernama SuperSafe dan memberikan program BPJS untuk seluruh sumber daya manusia perusahaan. Lalu untuk program kepemimpinan PT Antam melaksanakan kegiatan pengukuran tingkat penguasaan kompetisi secara rutin. Lalu untuk program pelatihan Prapurna Bakti, PT Antam membekali para pegawai yang telah mendekati masa pensiun dengan program pelatihan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan karyawan. Lalu yang terakhir ada mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, di mana pegawai PT Antam berhak untuk mengajukan keluhannya dengan cara mengisi formulir keluh kesah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait keunggulan yang dimiliki oleh PT Antam Tbk tersebut. Nah, yang pertama ini keunggulan yang dimiliki adalah memiliki nama yang sudah dikenal dan dipercaya oleh pasar. Sebagaimana kita tahu bahwa PT Antam Tbk ini merupakan produsen yang sudah sangat dikenal di pasar Indonesia khususnya dan sangat dipercaya oleh orang-orang Indonesia terkait produk dari logam mulianya tersebut. Hal ini dibuktikan dengan penjualan PT Antam pada tahun 2021 mencapai ke angka 38,44 triliun. Yang hal ini meningkat dari tahun 2020 meningkat sebesar 40%. Yang tadinya pada tahun 2020 adalah 27,37 triliun rupiah. Dan penjualan ini didominasi oleh penjualan dari produknya yang berupa emas, yaitu senilai 25,94 triliun. Nah, lalu keunggulan dari PT Antam Tbk yang kedua adalah memiliki pasar yang luas. Jadi pasar dari PT Antam ini tidak hanya sebatas di Indonesia saja, justru bahkan tidak juga di Asia gitu. Bahkan penjualan dari PT Antam ini pasarnya sangat luas sampai ke benua lain, yaitu dari Asia, Eropa, Afrika, dan bahkan di Australia itu sendiri. Nah, jadi wajar jika penjualan PT Antam ini mendapatkan hasil yang sangat banyak karena penjualan dari pasarnya itu sangat luas gitu. Lalu keunggulan yang ketiga yang dimiliki oleh PT Antam yaitu adalah produk yang dimiliki di PT Antam ini terdiversifikasi. Nah, PT Antam untuk melakukan strategi untuk tetap menarik minat dari konsumen, Antam menghadirkan beragam jenis produk yang unik yang tadinya sudah berada di produknya, tapi dia melakukan pembaruan dari produknya yang tadinya emas dan perak batangan. Dia juga menerbitkan lagi yang namanya gift series dan juga ada batik series, yaitu produk dari logam mulia yang ya seperti namanya batik series, jadi ada batiknya gitu. Nah, selain itu Antam juga semakin peka dengan menanggapi kebutuhan konsumen yang mulai beralih ke saluran pembelian daring. Sebagaimana kita tahu bahwa semua penduduk dunia sekarang sudah terbiasa dengan daring, juga pembelian termasuk pembelian itu, dan PT Antam peka terhadap hal tersebut. Selain memudahkan pembelian produk, Antam juga menghadirkan layanan yang contactless dengan memperkuat saluran informasi yang telah ada, yaitu melalui logamulia.com dan juga berangkaslm.com. Untuk keunggulan yang terakhir yang dimiliki oleh PT Antam yaitu PT Antam menyediakan program pengembangan karyawan. Yang di sini program pengembangan karyawan yang dimiliki oleh Antam itu meliputi, contohnya yang pertama adalah program kepemimpinan Antam. Nah, di sini Antam itu melakukan kegiatan pengukuran tingkat penguasaan kompetensi secara rutin nih untuk para pegawainya pada jenjang tertentu dengan menggunakan metode assessment center yang dilakukan secara offline ataupun online untuk mengecek seberapa jauh sih tingkat penguasaan kompetensi dari tiap pegawainya itu. Serta selain itu juga Antam menyediakan program pengembangan kompetensi pegawai. Contohnya itu seperti ada yang namanya program Antam Leadership Development Program atau ALDP, dan juga ada yang namanya Antam Functional Development Program. Lalu untuk program lain untuk pengembangan karyawan adalah program pelatihan Prapurna Bakti, yang di sini Antam membekali para pegawai yang telah mendekati masa pensiunnya dengan program pelatihan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta, meliputi pelatihan contohnya itu ada aspek pengelolaan keuangan pasca pensiun yang di sini meliputi perencanaan keuangan dan investasi, ada juga aspek psikologi, ada juga aspek manajemen kesehatan, terus ada juga pelatihan aspek dari kewirausahaan dan perencanaan usaha. Mungkin itu saja terkait keuntungan yang dimiliki oleh PT Antam. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, kelemahan PT Antam. Yang pertama ada produksi harus memenuhi ekspektasi. Nah, dalam proses produksi PT Antam ini manajemen harus dapat mengejar target produksi yang telah ditentukan. Ini mereka harus mengejar demi memuaskan investor dan juga pemerintah. Lalu yang kedua adalah resiko keselamatan kerja. Seperti yang kita ketahui bahwa produksi mineral ini pasti berkaitan dengan alat-alat berat dan juga prosedur blasting dan yang lain sebagainya yang pastinya sangat beresiko untuk para karyawan untuk bekerja di sana. Dan yang terakhir ada terbatasnya sumber daya alam. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa sumber-sumber mineral seperti nikel, emas dan yang lain sebagainya ini finite atau sangat terbatas. Jadi tentunya perusahaan Antam ini tidak akan bertahan lama. Mungkin dalam 100 tahun ke depan perusahaan Antam ini tidak akan ada. Begitu.